Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Asmiati dengan NIM D01180009. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan salah satu contoh soal yang diambil dari buku Analisis dan Perancangan Pondasi 1 oleh Hari Kristede Hardiatmo. Langsung saja, di mana contoh soalnya itu berbunyi, bangunan bertingkat yang dilengkapi ruang bawah tanah berukuran 10 meter dikali 30 meter akan dibangun di atas tanah pasir. Perancangan pondasi bangunan tersebut dipertimbangkan dapat diwakili oleh potongan tampang bangunan pada gambar C6.1. Dasar pondasi terletak pada kedalaman 2,5 meter dari permukaan tanah. Beban dinding P1 dan P3 sebesar 350 kN per meter aksen, sedang beban kolom P2 sebesar 1000 kN. Beban-beban tersebut sudah termasuk beban-beban lantai, tanah di atas pelat pondasi, dan beban struktur. Garis kerja resultan beban dinding P1 dan P3 eksentris dengan E sama dengan 20 cm ke arah dalam bangunan. Dari beberapa hasil uji kerucut statis, dalam hal ini sondir, yang dilakukan pada lokasi bangunan tersebut, kondisi tanah dasar dapat diwakili oleh hasil pengujian yang ditunjukkan pada gambar C6.1b. Data berat volume tanah menurut kedalaman sebagai berikut. Yang pertama itu, dari 0 sampai 2,5 meter banding berat volume tanah 1 sama dengan 16,5 kN per meter pangkat 3. Yang kedua itu dari 2,5 sampai 6 meter dibagi berat volume tanah 2 sama dengan 16,5 kN per meter pangkat 3. Kemudian yang ketiga itu 6 sampai 9,75 meter dibagi berat volume tanah 3 sama dengan 18 kN per meter pangkat 3. Dari 9,75 dikurang 11,75 meter dibagi berat volume tanah 4 sama dengan 17 kN per meter pangkat 3. Kemudian sudut gesek dalam efektif yaitu mu aksen di bawah dasar pondasi rata-rata adalah 35 dan C sama dengan 0. Muka air tanah sangat dalam. Hitung dimensi pondasi yang memenuhi syarat faktor aman terhadap kapasitas dukung dan penurunan, di mana disyaratkan penurunan maksimum 40 mm dan S per L harus lebih kecil 1:300. Dalam hitungan kapasitas dukung gunakan persamaan Fesich 1975. Nah, penyelesaiannya di mana langkah pertama itu kita harus hitung dimensi pondasi dan kapasitas dukung. Nah, persamaan kapasitas dukung aman, di mana di sini yaitu QS sama dengan 1/F dikali QUN ditambah DF dikali gamma, di mana QS di sini adalah kapasitas dukung aman, kemudian F ini adalah gaya dinamis, dan QUN ini adalah daya dukung ultimate neto, dan DF itu adalah kedalaman pondasi, serta gamma di sini yaitu adalah berat volume tanah. Nah, persamaan kedua itu persamaan kapasitas dukung ultimate neto, di mana persamaannya itu QU dikurang DF dikali gamma atau berat volume tanah. Kemudian dalam kasus ini kedalaman dasar pondasi yang diperhitungkan dalam hitungan kapasitas dukung adalah D aksen. Di aksen ini dapat dilihat pada gambar C6.1a. Nah, karena itu persamaan umum kapasitas dukung fondasi memanjang menjadi QU sama dengan C dikali NC ditambah D aksen dikali gamma atau berat volume tanah dikali NQ ditambah 0,5 dikali B dikali berat volume tanah dikali NY, di mana NY, NC, dan NQ ini adalah faktor kapasitas dukung tanah, dan C ini adalah kohesi tanah. Kemudian B adalah lebar pondasi. Nah, selanjutnya
Ini adalah gambar CN6.1 di mana dimaksudkan tadi di soal yaitu potongan tampang. Di sini terdapat 3 yaitu penampang bangunan, di mana dari gambar penampang bangunan ini sudah terdapat di dalamnya jenis pasirnya, kemudian nilai-nilainya seperti konstantanya dan nilai sudut geser tanah, dan berat volume tanahnya, di mana pasir sedang itu nilai sudut geser tanahnya itu ada 35 derajat, kemudian berat volume tanahnya 16,5. Pasir sedang itu sudut geser tanahnya 35 derajat, kemudian berat volume tanahnya juga 16, dan pasir tak padat itu berat volume tanahnya ada 17 kN per meter pangkat 3. Nah, adapun di sini gambar data data pengujian penetrasi kerucut statis. Dan yang ketiga itu pembebanan dan dimensi pondasi. Selanjutnya, dengan memperhatikan faktor kedalaman dan bentuk pondasi, maka didapat persamaan QU sama dengan SC dikali DC dikali C dikali NC ditambah SQ DQ Daqsen dikali berat volume tanah dikali NQ ditambah SY DY dikali 0,5 dikali B dikali gamma atau berat volume tanah dikali NY. Kemudian di sini SQ itu adalah faktor-faktor bentuk pondasi, dan SC juga adalah faktor-faktor bentuk pondasi. Kemudian DY, DQ dan DC itu adalah faktor-faktor kedalaman pondasi. Kemudian karena beban arahnya vertikal, maka IC sama dengan IQ sama dengan IY sama dengan 1. Substitusi persamaan C ke dalam persamaan A dan B, diperoleh persamaan kapasitas dukung aman, yaitu QS sama dengan C per F dikali SC dikali DC dikali C dikali NC ditambah SQ DQ dikali Daqsen dikali berat volume tanah dikali NQ ditambah SY DY dikali 0,5 dikali B dikali berat volume tanah dikali NY, kemudian dikurang dengan DF dikali dengan berat volume tanah ditambah DF dikali berat volume tanah. Nah, untuk pondasi pada tanah pasir dengan C sama dengan 0, maka QS-nya itu sama dengan C per F dikali SQ DQ dikali Daqsen dikali berat volume tanah dikali NQ, kemudian ditambah dengan SY dikali DY dikali 0,5 dikali B dikali berat volume tanah dikali NY dikurang DF dikali berat volume tanah ditambah berat DF dikali berat volume tanah. Nah, dalam hal ini akan digunakan persamaan Vesis 1975 dengan sudut geser tanah yaitu senilai 35 derajat dari tabel 3.3. Nah, diperoleh NC-nya itu sama dengan 46,12, kemudian NQ-nya itu sama dengan 33,30 dan NY-nya itu 48,03. Nah, untuk pondasi P2 dibuat berbentuk bujur sangkar, di mana faktor bentuk pondasi dari Vesis dapat dilihat pada tabel 3.6a. Untuk beban sentris B2 sama dengan B2 aksen dan L2 sama dengan L2 aksen, B2 aksen dibagi dengan L2 itu sama dengan 1.
Kemudian SQ-nya itu 1 ditambah tangen sudut geser tanah. Kemudian kita masukkan ke rumus 1 ditambah tangen 35 derajat, di mana sudut geser tanah itu memang 35 derajat. Nah, dari hasil perhitungan kita dapat 1,7. Kemudian SC-nya itu 0,60. Nah, kemudian faktor kedalaman pondasi dari facies itu dapat dilihat pada tabel 3.6b. Untuk D dibagi B aksen itu lebih kecil dari 1. Nah, dengan persamaan DQ sama dengan 1 ditambah 2 dalam dikali D aksen per B2 dikali tangen mu, dalam hal ini adalah sudut geser tanah, kemudian dikali 1 dikurang sin sudut geser tanah pangkat 2. Kemudian kita operasikan sehingga didapat 1 ditambah 0,13 dibagi dengan B2, dan D-nya itu sama dengan 1. Kemudian persamaan QS kita ambil kembali, dan sehingga didapat QS-nya itu sama dengan 1000 dibagi B2 pangkat 2. Kemudian kita operasikan sehingga dengan cara coba-coba di atas diperoleh B2 sama dengan 1,75 meter. Nah, jadi ukuran pondasi kolom P2 adalah 1,75 dikali 1,75 meter. Kemudian untuk pondasi memanjang P1 dan P3, nah di sini telah diketahui beban eksentris dengan E sama dengan 0,2 meter. Bila resultan beban diletakkan pada pusat pondasi berlaku persamaan kapasitas dukung dengan beban vertikal dan terpusat. Oleh karena itu, lebar pondasi yang digunakan dalam hitungan kapasitas dukung adalah lebar pondasi sebenarnya, yaitu B. Nah, untuk pondasi memanjang SQ itu sama dengan SC, dia itu sama dengan 1. Kemudian faktor kedalaman pondasi dari facies dapat kita lihat pada tabel 3.6b. Nah, untuk D dibagi B itu lebih kecil dari 1. Di sini DQ sama dengan 1 ditambah 2 dikali D aksen dibagi B3 dikali tangen sudut geser tanah dikali 1 dikurang sin sudut geser tanah pangkat 2. Kemudian itu sama dengan 1 ditambah 0,13 per B3, dan D-nya itu sama dengan 1. Kemudian QS-nya kita gunakan rumus yang seperti yang di atas tadi, yaitu 1 per F dikali SQ dikali D aksen dikali berat volume tanah dikali NQ ditambah SY dikali DY dikali 0,5 dikali B dikali berat volume tanah dikali NY dikurang DF dikali berat volume tanah mana ditambah DF dikali berat volume tanah. Nah, kemudian kita operasikan, kita masukkan nilainya di sini. Kemudian kita akan mendapatkan persamaan di sini, yaitu 350 per B pangkat 3 sama dengan 95,08 ditambah 11,92 per B pangkat 3 ditambah 173,33 B pangkat 3 B3. Kemudian kita operasikan sehingga dipindah ruaskan jadi 173,33 B pangkat 3 B3 pangkat 2 ditambah 95,08 B3 dikurang 338,08 sama dengan 0. Dengan sedikit dilebihkan diperoleh B3 sama dengan 1,2. Nah, di sini adalah hasilnya, ini adalah hasil pembulatan. Kemudian luasan pondasi dibuat simetris terhadap resultan beban. Jadi
tekanan pada dasar pondasi per meter panjang terbagi rata Q sama dengan 350 per 1,2 dikali 1 sama dengan 292 kilonewton. 292 kN per meter aksen. Kemudian B itu hitungan tambahan tegangan vertikal, dan kemudian tambahan tegangan vertikal di bawah pusat pondasi P1. Di sini pondasi P1 dan P3 itu Kn-nya sama dengan 292 dikurang 2,5 dikali 16,5 sama dengan 251 kN per meter pangkat 2. Kemudian untuk fondasi P2, Kn-nya itu sama dengan 1000 dibagi 1,1 dibagi 1,75 pangkat 2 dikurang 2,5 dikali 16,5 sama dengan didapat nilainya yaitu 285,28 kN per meter pangkat 2. Kemudian hitungan faktor pengaruh untuk pondasi memanjang dan pondasi bujur sangkar diperoleh dari gambar 4.6 dengan Z atau kedalaman lapisan yang dihitung dari dasar pondasi dan X sama dengan yaitu jarak horizontal dari pusat ke pusat luasan pondasi. Nah, di sini pada gambar tabel C6.1D di sini memperlihatkan jumlah tambahan tegangan di bawah pondasi P1 oleh pengaruh bebannya sendiri dan beban-beban pondasi P2 dan P3. Nah, kemudian di sini tabel C6.1a di sini adalah gambaran tabel tambahan tegangan di bawah pondasi P1 oleh pengaruh beban pondasi, di mana di sini kedalamannya sudah kedalamannya sudah ditentukan di sini yaitu 1,75. Kemudian untuk Z per B1 itu kita operasikan, di mana tadi di atas P1-nya P1-nya itu sama dengan 2 B1-nya, kemudian kita bagi sehingga didapat 1,46, dan begitupun tabel yang di bawahnya itu kita dapat dari hasil perhitungan di atas seperti delta Q per Kn kita operasikan sehingga mendapatkan 0,4. Nah, kemudian di sini juga ada tabel tambahan tegangan di bawah pondasi P1 oleh pengaruh beban pondasi P3, di mana kedalamannya itu 1,75 didapat 1,46. Nah, selanjutnya tambahan tegangan vertikal di bawah pondasi P2. Di sini kita ketahui di bawah pusat pondasi P2 akibat pengaruh beban pondasi P3, di mana B3 sama dengan 1,2 meter dan Kn-nya itu sama dengan 251 kN per meter pangkat 2, sama dengan pertambahan tegangan akibat pengaruh bebannya sendiri dan beban pondasi P1 karena jarak antara kedua dinding terhadap kolom P2 sama yaitu X sama dengan 5 meter. Nah, dari tabel C6.2c ini memperlihatkan jumlah tambahan tegangan di bawah pusat pondasi P2 oleh pengaruh bebannya sendiri dan beban pondasi P1 dan P3. Nah, di sini kita dapat lihat jumlah tambahan tegangannya, di mana untuk Z-nya itu 1,75, Z per B1-nya itu 1,46, X-nya itu 5. Di sini untuk kedalaman yang 4,25. Kemudian di
di sini ada tabel di bawah pusat pondasi P2 oleh pengaruh beban pondasi P2 itu sendiri. Kita peroleh kedalamannya itu 1,75, kemudian kedalamannya dibagi dengan B2 itu adalah 1,0 karena itu adalah hasil bagi dari Z, di mana Z itu adalah 1,75 dan B2 nya itu sendiri adalah 1,5, sehingga 1,75 dibagi 1,75 itu menghasilkan 1. Kemudian S nya itu 0, X per B1 itu sama dengan 0, dan pertambahan tegangan dibagi dengan Qn didapat 0,55. Nah, kemudian untuk tambahan tegangan vertikal di bawah pusat pondasi P3, cara perhitungannya itu sama dengan hitungan delta pertambahan tegangan di bawah pusat pondasi P1 karena susunan pondasi simetri terhadap P2, di mana perhitungan kita hitung penurunannya, yaitu karena tanah pondasi berupa pasir, penurunan total hanya berupa penurunan segera. Hitungan penurunan segera dilakukan dengan cara Dibir dan Marten. Nah, di sini kita dapat lihat hitungan penurunan segera pondasi P1 sama dengan P2. Yang pertama itu kita ketahui lapisan sesuai dari soal tadi, yaitu lapisan yang pertama itu 2,5 sampai 6, di mana Z-nya itu atau kedalaman pondasinya itu 4,25, kemudian QC-nya itu 12.000 dan PO aksennya itu 70,1, sehingga diperoleh delta P itu 100,8, C-nya 256,8 dan H3,5, kemudian SI-nya yaitu 0,012. Nah, hitungan penurunan pondasi P1 dapat dilihat pada tabel C6.3a sebagai contoh lapisan 2,5 sampai 6 meter. Jarak tengah-tengah lapisan dari dasar pondasi dengan kedalaman 4,25 meter. Nah, di sini kita dapat menghitung PO aksennya itu 2,5 dikali 16,5 ditambah 4,25 dikali 16,5 sama dengan 70,1 kN per meter pangkat 2. Kemudian delta P-nya itu sama dengan delta mu Z, yaitu pertambahan tegangannya itu sama dengan 100,8 kN per meter pangkat 2. Ini dapat dilihat pada tabel C6.1D. Dan SI-nya itu diperoleh 0,012 meter. Kemudian penurunan segera pondasi P1 dan P3 dengan digunakan rumus SI yaitu sama dengan SI P1 itu sama dengan SI P3 sama dengan 0,012 ditambah 0,007 ditambah 0,01 sama dengan 0,029. Ini dalam satuan meter, kemudian kita ubah ke dalam satuan milimeter sehingga diperoleh 29 mm. Nah, dia di sini memenuhi karena dia lebih kecil dari 40 mm. Jadi di sini dia memenuhi. Kemudian, nah, ini adalah perhitungan dari penurunan pondasi P2. Untuk lapisan 2,5 sampai 6 itu diperoleh kedalaman 4,25 dan QC-nya itu 12.000, PO aksennya itu 70,01, delta P-nya itu 160,88 dan C 256,8 hanya 3,5 dan SI-nya itu 0,016. Dan begitupun dengan untuk lapisan yang 6,0 sampai 9,75 dapat kita lihat pada tabel. Kemudian penurunan pondasi P2, SI P2 itu sama dengan 0,016 ditambah 0,07 ditambah 0,013. Nah, sehingga kita peroleh dari pengoperasian ini 0 sama dengan 0,036, tapi ini dalam satuan meter,
kemudian kita ubah ke dalam satuan milimeter sehingga diperoleh 36 mm, dan di sini memenuhi karena dia lebih kecil dari 40 mm. Nah, dari perhitungan di atas diperoleh penurunan maksimum 36 mm lebih kecil dari 40 mm. Nah, besarnya pada penurunan akibat penurunan tak seragam antara pondasi P1 dan P2 atau antara P3 dan P2, S-nya itu sama dengan delta S sama dengan SI P2 dikurang SI P1 sama dengan 36 kurang 29, yaitu sama dengan 7. Nah, untuk di Storikaku S per L sama dengan 7 dibagi dengan 5000 sama dengan 1/714. Itu lebih kecil dari 1/300 sehingga di sini memenuhi. Nah, dari pertimbangan faktor aman terhadap kebutuhan kapasitas dukung dan penurunan toleransi dimensi dan kedalaman ketiga pondasi itu sudah memenuhi syarat. Jadi untuk dinding P1 dan P3 dipakai pondasi memanjang dengan lebar 1,2 dan untuk kolom P2 dipakai pondasi bujur sangkar dengan lebar 1,75 meter. Nah, ini dapat dilihat pada gambar C6.1C. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.